Dendam Kades yang difitnah menghamili janda muda. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Desa Lebaksari terletak di kaki perbukitan, dikelilingi sawah dan sungai kecil yang jernih. Suasananya tenang, warganya hidup dari bertani dan berdagang kecil-kecilan. Meski sederhana, desa itu dikenal rukun. Hampir setiap sore, anak-anak bermain bola di lapangan dekat balai desa, sementara orang-orang tua berkumpul di warung kopi membicarakan hasil panen atau kabar dari kota. Desa itu dipimpin oleh seorang kepala desa bernama Atmojo. Usianya sekitar 50 tahun, wajahnya keras tapi ramah, dan suaranya selalu terdengar tegas saat berbicara. Atmojo tidak hanya dihormati karena jabatannya, tapi juga karena sikapnya yang adil. Kalau ada warga yang berselisih, dia selalu turun tangan untuk mendamaikan. Kalau ada yang kesulitan, dia ikut mencari jalan keluar. Atmojo tinggal di rumah joglo sederhana bersama istrinya, Bulastri, dan anak sematawayangnya, Ratih, yang masih duduk di bangku SMA. Meski seorang kades, hidup Atmojo tidak berlebihan. Rumahnya tidak mewah, bahkan kadang tamu melihat atap bocor kalau hujan deras. Tapi Atmojo tidak mempermasalahkan itu. Yang penting keluarganya sehat dan warganya merasa diperhatikan. Hampir setiap pagi Atmojo berkeliling desa sebelum masuk kantor balai desa. Ia menanyakan kabar petani, memastikan irigasi lancar, dan sesekali mampir ke warung kopi untuk ngobrol dengan warga. Sikapnya yang suka menyapa membuatnya dekat dengan masyarakat. Bahkan anak-anak kecil tidak canggung memanggil namanya, "Pak Kades, Pak Kades," sambil melambaikan tangan. Namun di balik itu semua, ada juga orang-orang yang tidak suka padanya. Bukan karena Atmojo berbuat salah, melainkan karena iri. Beberapa orang merasa kepemimpinan Atmojo membuat mereka kehilangan pengaruh di desa. Salah satunya adalah Suratman, bekas calon kades yang kalah dalam pemilihan sebelumnya. Sejak saat itu, Suratman menyimpan dendam dalam hati. Selain Atmojo dan keluarganya, ada satu sosok yang sering jadi bahan omongan di desa Lebaksari, yaitu Rini. Rini adalah seorang janda muda berusia sekitar 27 tahun. Dia tinggal sendirian di rumah peninggalan orang tuanya di ujung desa. Suaminya meninggal karena kecelakaan motor 2 tahun lalu, dan sejak itu, Rini menjalani hidup seorang diri. Rini dikenal cantik. Kulitnya putih bersih, wajahnya halus, dan penampilannya selalu rapi, meski hidup sederhana. Justru karena itu, banyak mulut di desa yang suka membicarakannya. Ada yang bilang Rini terlalu sering keluar rumah. Ada yang bilang ia sengaja berdandan untuk menarik perhatian laki-laki. Padahal kenyataannya, Rini hanya berusaha tetap kuat dan mencari nafkah dengan berjualan sayur di pasar. Atmojo sendiri sebenarnya tidak terlalu peduli dengan gosip-gosip tentang Rini. Baginya, setiap warga berhak menjalani hidup masing-masing. Yang penting tidak merugikan orang lain. Tapi keberadaan Rini sering dijadikan bahan oleh orang-orang yang iri pada Atmojo. Mereka sengaja mengaitkan nama keduanya agar muncul kesan miring. Suatu sore, di warung kopi milik Pak Darto, beberapa orang sedang berkumpul. Suratman ikut nimbrung sambil menyeruput kopi pahit. Ia mendengar obrolan dua lelaki desa yang membicarakan Rini. "Janda muda itu kalau pagi-pagi selalu lewat depan rumahku. Senyumnya itu loh, bikin salah paham," kata salah satu dari mereka. "Ah, kamu aja yang kepikiran macam-macam. Kasian hidupnya sendiri," sahut yang lain. Suratman hanya tersenyum tipis, tapi dalam hati muncul ide licik. Ia tahu, gosip soal perempuan seperti Rini bisa dipelintir menjadi senjata. Hari-hari Atmojo terus berjalan normal. Ia sibuk mengurus program desa, mulai dari perbaikan jalan hingga pembagian pupuk bersubsidi. Warganya banyak yang merasa terbantu. Tapi pelan-pelan, Suratman mulai menyebarkan cerita miring. Ia memulai dengan kalimat samar, "Pak Kades kok sering kelihatan di dekat rumah Rini ya?" Atau, "Aku lihat Rini kemarin mampir ke balai desa sore-sore." Awalnya orang menganggap itu hanya kebetulan. Namun karena sering diulang, lama-lama warga mulai menyimpan curiga. Gosip memang cepat menyebar,
apalagi kalau menyangkut orang penting. Bulastri, istri Atmojo, masih belum mendengar gosip itu. Tapi beberapa tetangga sudah mulai memberi tatapan aneh saat ia lewat. Ratih, anak Atmojo, juga merasakan hal yang sama ketika di sekolah ada teman yang nyeletuk. Bapaknya sering ketemu sama janda ya. Meski hanya candaan, itu cukup membuat Ratih kesal. Rini sendiri tidak tahu apa-apa. Ia hanya menjalani hari seperti biasa. Ke pasar, menyiapkan dagangan, lalu pulang menjelang siang. Namun ia mulai merasa ada yang berubah. Beberapa tetangga tidak lagi menyapanya seperti dulu, bahkan ada yang terang-terangan menggunjing saat ia lewat. Atmojo yang sibuk bekerja sebenarnya juga merasakan perubahan sikap warga. Beberapa orang yang biasanya ramah, kini agak menjaga jarak. Ia heran, tapi tidak menaruh curiga apa-apa. Baginya mungkin orang-orang sedang punya masalah pribadi. Namun, di balik semua itu, Suratman semakin gencar menjalankan rencananya. Ia tahu betul, kalau gosip ini terus ditiupkan, maka lambat laun warga akan percaya. Dan begitu warga percaya, nama baik Atmojo akan runtuh. Suatu malam, Suratman berbicara dengan dua orang kepercayaannya di sebuah lumbung kosong. Kita harus bikin cerita ini lebih nyata. Orang-orang sudah mulai percaya. Tinggal ditambah bumbu sedikit, selesai. Kades itu pasti jatuh. Kedua orang itu hanya mengangguk-angguk setuju. Di sisi lain, Atmojo tetap berusaha menjalani hidup dengan jujur. Ia tidak pernah berpikir bahwa ada orang yang tega memfitnahnya. Baginya, memimpin desa adalah amanah, bukan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi. Tapi ia tidak sadar, ada orang-orang yang sedang menunggu saat dirinya lengah. Malam itu, suasana desa terasa sunyi, angin berhembus pelan melewati persawahan, suara jingkrik bersahutan dari pematang. Atmojo duduk di teras rumah bersama Bulastri, membicarakan rencana besok. Besok aku ada rapat soal jalan ke pasar, Las. Setelah itu mungkin mampir ke sawah Pak Marno, katanya ada masalah air. Bulastri hanya mengangguk sambil menyajikan teh hangat. Di kejauhan ada sepasang mata mengintai dari balik pohon. Suratman melihat rumah Atmojo dengan tatapan penuh kebencian. Dalam hati ia berbisik, "Kita lihat, sampai kapan kau bisa bertahan, Mojo? Orang-orang sudah mulai percaya ceritaku. Sebentar lagi semua akan berbalik melawanmu." Malam semakin larut, Atmojo masuk ke dalam rumah tanpa tahu bahwa hidupnya sebentar lagi akan berubah. Fitnah yang sedang dirangkai perlahan akan menggerogoti namanya, keluarganya, bahkan seluruh desa yang selama ini ia jaga dengan sepenuh hati. Beberapa minggu setelah Suratman mulai meniup gosip, cerita miring soal Kades Atmojo dan Rini makin berkembang. Awalnya hanya bisikan pelan di warung kopi atau di pasar, tapi lama-lama menjadi bahan obrolan terbuka. Orang-orang sudah berani menyebut nama keduanya tanpa rasa segan. Kamu tahu nggak? Rini itu kelihatan sering pucet. Katanya sih, lagi isi. Bisik seorang ibu di pasar sambil menata sayur dagangannya. Iya, aku juga dengar. Dan yang bikin geger, katanya bapaknya anak itu Kades. Sahut ibu lain dengan mata melotot, seperti baru saja mendengar rahasia besar. Kabar itu cepat sekali menyebar. Dari mulut ke mulut, berita yang tadinya hanya dugaan berubah jadi seolah-olah kenyataan. Rini disebut-sebut hamil, dan Atmojo dituding sebagai penyebabnya. Rini sendiri kaget mendengar gosip tersebut. Ia tidak merasa sedang hamil, bahkan tubuhnya sehat-sehat saja. Tapi begitu datang ke pasar, banyak mata yang memandang sinis. Ada juga yang sengaja menyindir. "Wah, bentar lagi bakal ada cucu baru di desa." Ucapan-ucapan itu membuat Rini bingung sekaligus marah. Namun semakin ia membantah, semakin warga menganggap ia sedang menutupi. Sementara itu, Atmojo mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Warga yang biasanya ramah, kini sering berbicara lirih saat ia lewat. Ada yang pura-pura tersenyum tapi jelas-jelas habis menggunjing. Bahkan beberapa tokoh desa mulai meragukannya. Suatu siang, Atmojo dipanggil ke rumah Pak Bayan untuk membicarakan gosip tersebut. Di sana sudah ada beberapa perangkat desa lain. Suasana serius dan tatapan orang-orang membuat Atmojo tidak nyaman. "Pak Kades," kata Pak Bayan hati-hati, "kami ini bingung. Warga banyak yang bertanya,
benarkah kabar yang beredar itu? Atmojo langsung menjawab dengan suara tegas, "Itu bohong, saya tidak pernah melakukan hal macam-macam dengan Rini." Mereka saling pandang. Ada yang percaya, ada juga yang hanya mengangguk tanpa bicara. Berita fitnah itu tidak hanya mengguncang hubungan Atmojo dengan warganya, tapi juga rumah tangganya. Bu Lastri mulai gelisah. Saat pertama kali mendengar kabar itu dari tetangga, ia marah besar. Malam itu, ia langsung bertanya pada suaminya, "Mojo, jawab aku jujur, apa benar gosip yang mereka bilang itu?" Atmojo menatap istrinya dengan wajah kaku. "Las, kamu ini gimana sih? Aku sumpah, aku nggak pernah macem-macem. Itu fitnah." Meski Atmojo berusaha meyakinkan, di hati Bu Lastri ada perasaan ragu. Kata-kata orang lain seolah lebih kuat dibanding penjelasan suaminya. Ratih, anak sematawayang mereka, juga ikut merasakan dampaknya. Di sekolah, teman-temannya mulai berani mengejek. "Ratih, nanti kamu punya editiri ya?" Ucapan itu membuat Ratih menangis di kelas. Ia pulang dengan wajah muram, lalu membanting tas di kamar. Hubungan ayah dan anak yang sebelumnya hangat menjadi dingin. Ratih merasa malu dengan gosip yang menimpa keluarganya. Sementara itu, Suratman justru semakin gembira melihat keadaan semakin kacau. Ia menambah cerita baru untuk memperkuat fitnah. Kepada beberapa orang ia berbisik, "Aku pernah lihat sendiri, Atmojo masuk ke rumah Rini malam-malam." Padahal itu bohong belaka. Tapi karena ia mengatakannya dengan yakin, orang-orang mulai percaya. Tidak lama kemudian ada seorang dukun bayi yang tiba-tiba mengaku pernah diminta Rini memeriksakan kandungan. Padahal Rini sama sekali tidak pernah datang. Cerita ini menyebar makin liar, seakan-akan semua bukti mendukung gosip itu. Atmojo mulai kehilangan wibawanya. Saat rapat desa, beberapa warga berani menantangnya. "Pak Kades, gimana kita bisa percaya sama panjenengan kalau urusan pribadi aja kayak gini? Apa pantas pemimpin desa punya aib begitu?" kata salah satu warga dengan nada keras. Atmojo mencoba menahan emosi. "Sekali lagi saya bilang, itu tidak benar. Jangan asal menuduh tanpa bukti." Namun suara protes lebih kencang. Orang-orang sudah terlanjur percaya pada gosip daripada klarifikasi. Rini semakin terpuruk. Setiap hari ia menerima sindiran. Beberapa ibu-ibu bahkan terang-terangan melarang anak mereka main ke rumahnya. Ia merasa dikucilkan. Di pasar dagangannya mulai sepi pembeli karena orang tidak mau berhubungan dengan dirinya. Malam-malam ia menangis sendirian, bingung harus bagaimana. Bu Lastri pun semakin sulit menahan rasa curiga. Meskipun Atmojo berulang kali sumpah, hatinya tetap goyah. Dalam pikirannya, kalau memang tidak benar, kenapa gosip itu begitu kuat? Perdebatan di rumah semakin sering terjadi. Kadang Bu Lastri menuduh tanpa alasan, Atmojo marah membela diri, lalu mereka berdua diam-diaman. Ratih yang masih remaja memilih lebih banyak mengurung diri di kamar. Ia kesal dengan gosip yang menghancurkan nama baik ayahnya. Tapi di sisi lain, ia juga tidak kuat mendengar ejekan teman-temannya. Situasi desa semakin panas. Beberapa warga mulai membicarakan kemungkinan Atmojo turun dari jabatannya. Mereka merasa punya alasan, pemimpin harus bersih dari skandal. Suratman yang menjadi dalang fitnah hanya duduk manis menunggu waktunya untuk mengambil alih. Atmojo sadar posisinya terjepit. Ia mencoba mendatangi Rini untuk mencari kejelasan. Malam itu ia datang ke rumah Rini dengan maksud baik untuk membicarakan gosip yang beredar. "Rini, aku tahu kamu juga pasti tersiksa dengan gosip ini. Tolong kamu jelaskan pada orang-orang bahwa semua ini bohong." Rini menangis. "Pak, saya ini tiap hari dihina orang. Mereka bilang saya hamil, padahal tidak. Saya sudah capek membantah. Orang-orang gak mau percaya." Percakapan itu justru memperburuk keadaan. Beberapa warga melihat Atmojo keluar dari rumah Rini malam itu, lalu menyebarkan cerita baru. "Tuh kan, beneran ada hubungan, malam-malam masih ketemu juga." Fitnah semakin sulit dibendung. Hari-hari berikutnya, Atmojo menghadapi tekanan yang makin berat. Hampir setiap langkahnya diawasi. Ia merasa semua mata di desa menuduhnya. Bahkan orang-orang dekat di perangkat desa pun mulai menjaga jarak. Dalam hati kecilnya, Atmojo merasa marah sekaligus putus asa. Ia sudah berusaha membela diri, tapi suara fitnah jauh lebih keras dari penjelasannya. Ia mulai sadar,
Apapun yang ia lakukan tidak akan mampu membungkam gosip yang sudah terlanjur menyebar. Malam-malamnya semakin tidak tenang. Ia sering duduk sendirian di teras rumah, menatap gelap sambil menarik napas berat. Di dalam rumah, Bu Lastri tidur membelakangi, Ratih terkurung di kamar, dan ia sendiri hanya bisa menahan rasa sakit hati. Fitnah itu benar-benar mengguncang hidupnya. Dari seorang kades yang dihormati, kini Atmojo hanya dianggap lelaki yang menudai nama desa, dan semuanya terjadi tanpa ia bisa menghentikannya. Hari-hari di desa Lebak Sari semakin ramai dengan gosip yang sama. Nama Atmojo dan Rini menjadi bahan utama di setiap sudut, mulai dari warung, sawah, sampai pengajian. Fitnah yang tadinya hanya bisik-bisik, kini sudah dianggap kebenaran oleh sebagian besar warga. Di warung kopi Pak Darto, obrolan warga semakin berani. "Sudahlah, pasti benar itu. Mana mungkin gosip bisa seheboh ini kalau nggak ada dasarnya?" ujar seorang lelaki paruh baya sambil menyalakan rokok. Yang lain menimpali. "Apalagi kemarin ada yang lihat Pak Kades keluar rumah Rini malam-malam. Itu bukti paling jelas." Tak ada yang berusaha meluruskan. Semua memilih mengangguk, seolah fakta sudah di depan mata. Atmojo semakin tersudut. Kepercayaan warga yang selama ini ia bangun dengan susah payah runtuh begitu saja. Setiap kali ia berjalan ke balai desa, selalu ada tatapan sinis. Ada pula bisikan yang jelas ditujukan kepadanya. Meski ia mencoba tetap tenang, dalam hati ia merasa seperti musuh di kampungnya sendiri. Masalah terbesar justru ada di dalam rumahnya. Bu Lastri tidak lagi bisa menahan emosi. Malam demi malam ia bertengkar dengan Atmojo. "Aku ini istrimu, Mo. Aku malu tiap keluar rumah. Semua orang ngomongin hal yang sama. Kamu tega bikin aku dipermalukan kayak gini?" teriaknya sambil menangis. Atmojo berusaha menjelaskan. "Las, aku sudah bilang berkali-kali, aku nggak pernah begitu. Tolong percaya sama aku." Namun, kata-kata itu tak lagi masuk ke telinga istrinya. Hatinya sudah penuh dengan rasa malu dan amarah. Pertengkaran mereka semakin sering, bahkan di depan Ratih. Anak itu hanya bisa diam di kamar mendengar suara bentakan orang tuanya. Ia sendiri sudah lelah. Tekanan di sekolah membuatnya malas masuk kelas, dan di rumah pun tidak ada ketenangan. Ratih merasa keluarganya benar-benar hancur. Sementara itu, Rini mengalami tekanan sosial yang tak kalah berat. Hampir setiap hari, ada saja orang yang melontarkan komentar pedas. Saat ia lewat, ada ibu-ibu yang sengaja berkata keras, "Janda itu bikin malu desa." Yang lain menambahkan, "Perempuan kayak dia memang gak bisa dipercaya." Rini mencoba bertahan. Ia tetap berjualan sayur di pasar meski pembeli makin sedikit. Kadang ada yang sengaja menawar murah, lalu kalau ditolak malah berkata, "Halah, duitnya kan udah dikasih Pak Kades." Perkataan itu menusuk hatinya. Malam-malam ia hanya bisa menangis, merasa dunia begitu tidak adil. Atmojo sendiri bingung harus berbuat apa. Ia sudah membantah, sudah bicara di rapat desa, tapi warga tetap tidak percaya. Fitnah itu sudah terlalu dalam menancap. Setiap gerak-geriknya selalu dicurigai. Bahkan saat ia sekedar mampir ke rumah warga untuk urusan desa, orang-orang tetap mengaitkannya dengan gosip. Dalam rapat rutin, beberapa perangkat desa mulai terang-terangan meragukannya. "Pak Kades, kita ini mau ngomong jujur. Banyak warga yang resah. Kalau gosip ini benar, nama desa ikut rusak. Kalaupun salah, kenapa sampai sekarang susah sekali dibersihkan?" kata salah satu perangkat dengan wajah serius. Atmojo menghela napas panjang. "Saya sudah bilang, itu bohong. Tapi saya nggak bisa menghentikan mulut orang. Saya minta kalian semua jangan asal percaya." Namun, penjelasan itu tidak membuat suasana membaik. Justru membuat sebagian perangkat semakin ragu. Sementara itu, Suratman semakin senang melihat keadaan.
Ia jarang muncul di depan umum, tapi orang-orang dekatnya terus menyebarkan cerita yang mendukung gosip itu. Suratman cukup duduk santai di rumah, menunggu hasil dari rencananya. Sebentar lagi, Atmojo pasti nggak kuat. Tinggal tunggu waktu, gumamnya sambil tertawa kecil. Di rumah Atmojo, suasana semakin tidak nyaman. Bu Lastri mulai sering tidur di kamar terpisah. Ia tidak mau lagi melayani suaminya. Bahkan saat makan bersama pun, ia jarang bicara. Ratih memilih diam, takut ikut kena marah kalau mencoba menengahi. Atmojo benar-benar merasa sendirian. Ia mulai jarang pulang tepat waktu. Kadang ia duduk lama di balai desa sendirian, hanya untuk menenangkan pikiran. Tapi bahkan di situ pun, ia merasa terpojok. Ada warga yang sengaja lewat hanya untuk melirik sinis. Rini pun semakin terpuruk. Suatu siang, ia dilempari kulit pisang oleh beberapa anak kecil yang berlari sambil berteriak, "Janda penggoda!" Ia tak bisa menahan tangis dan hanya menutup pintu rumah rapat-rapat. Malamnya, ia memikirkan apakah lebih baik pergi saja dari desa. Tapi ia tidak punya cukup uang untuk memulai hidup di tempat lain. Situasi semakin parah ketika seorang dukun bayi yang sudah lama pensiun tiba-tiba mengatakan bahwa ia dipanggil diam-diam untuk memeriksa kehamilan seorang perempuan muda. Meskipun ia tidak menyebut nama, warga langsung mengaitkannya dengan Rini. Berita ini membuat gosip semakin dianggap nyata. Atmojo akhirnya dipanggil lagi ke balai desa untuk memberikan klarifikasi. Kali ini warga lebih banyak yang hadir. Suasana rapat panas. "Pak Kades, kalau Bapak benar-benar tidak bersalah, kenapa gosip ini nggak berhenti? Apa mungkin semuanya salah?" teriak seorang warga. Atmojo menahan amarah. "Saya sudah bilang berkali-kali, itu semua fitnah. Kalau kalian tidak percaya, apa saya harus bersumpah di depan kalian?" Tapi sumpah pun tak lagi dianggap penting. Warga hanya saling berbisik, sebagian geleng-geleng kepala, sebagian lagi langsung keluar tanpa pamit. Dari hari ke hari, tekanan semakin membuat Atmojo jatuh. Ia merasa semua kerja kerasnya selama ini sia-sia. Orang-orang yang dulu menghormati, kini membencinya. Bahkan keluarganya sendiri tak lagi utuh. Ia tidak tahu cara membersihkan nama baiknya. Di sisi lain, Suratman benar-benar merasa di atas angin. Ia melihat momentum besar untuk menggulingkan Atmojo. Setiap kali bertemu pendukungnya, ia berkata, "Pemimpin kayak gitu nggak pantas. Kita butuh orang baru yang bersih." Kalimat itu makin memperkuat citra buruk Atmojo. Malam-malam Atmojo semakin berat. Ia sering duduk termenung, wajahnya letih. Bu Lastri tidak lagi mengajaknya bicara. Ratih selalu murung, dan ia sendiri merasa tak ada lagi yang bisa membelanya. Dalam hati kecilnya, Atmojo sadar bahwa kehancuran namanya sudah di depan mata. Dan di luar sana, lawan politiknya hanya menunggu waktu. Menunggu saat kepala desa Atmojo benar-benar jatuh total. Pagi itu, desa Lebaksari digegerkan kabar mengejutkan. Kades Atmojo ditemukan tak bernyawa di sebuah gubuk kecil dekat sawah. Seorang petani yang hendak pergi ke ladanglah yang pertama kali melihatnya. Tubuh Atmojo tergeletak kaku, wajahnya pucat dan ada bekas tali di lehernya. Berita itu menyebar cepat. Warga berbondong-bondong mendatangi lokasi. Ada yang terkejut, ada yang menangis, tapi tak sedikit pula yang berbisik-bisik sambil menggelengkan kepala. "Kasian, akhirnya dia nggak kuat juga," kata seorang bapak. Lalu ada yang menimpali, "Ya sudah wajar, malu pasti nggak ketahan." Beberapa orang menganggap Atmojo bunuh diri karena tidak tahan menanggung gosip. Tapi ada juga yang curiga ia sengaja dihabisi. Namun tidak ada yang bisa memastikan kebenarannya. Polisi desa hanya datang sekadar mencatat tanpa penyelidikan lebih jauh.
Jenazah Atmojo segera dibawa pulang ke rumahnya. Tangisan Bu Lastri pecah begitu melihat tubuh suaminya. Ia histeris memeluk tubuh Atmojo sambil berulang kali memanggil namanya. Ratih juga menangis keras, memeluk ibunya dengan gemetar. Rumah itu dipenuhi suara sedih bercampur bisik-bisik orang yang datang melayat. Meski suasana duka terasa, sebagian warga justru menunjukkan raut lega. Mereka beranggapan aib desa sudah selesai dengan meninggalnya Atmojo. Ada yang berkomentar pelan, "Mungkin ini jalan terbaik. Desa kita bersih lagi." Kalimat seperti itu menyebar di antara para pelayat, membuat keluarga Atmojo semakin tersakiti. Bu Lastri benar-benar hancur hatinya. Ia menyesal pernah meragukan suaminya. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, apakah selama ini dirinya salah tidak percaya pada Atmojo. Tapi penyesalan itu sudah terlambat. Yang ada hanya tubuh suaminya terbujur kaku di ruang tamu. Ratih pun terpukul berat. Ia merasa ayahnya mati karena tidak tahan menanggung malu. Sambil menangis, ia berbisik pada ibunya, "Bu, Bapak pasti nggak salah. Kenapa orang-orang tega banget?" Bu Lastri hanya bisa memeluk anaknya, tidak mampu berkata apa-apa. Sementara itu Rini semakin menjadi sasaran. Kabar kematian Atmojo langsung menyeret namanya. Orang-orang menyalahkan Rini sebagai penyebab utama. Saat Rini datang melayat dengan wajah penuh duka, bisikan-bisikan tajam langsung terdengar. "Itu dia biang masalahnya. Kalau bukan karena dia, Pak Kades nggak mungkin mati." Rini merasa seluruh mata memandanginya dengan penuh kebencian. Ia hanya bisa menangis di pojok, merasa bersalah meski dirinya tidak pernah melakukan apa-apun. Di luar suasana duka, Suratman tersenyum puas. Baginya, rencana berjalan mulus. Dengan meninggalnya Atmojo, kursi kepala desa otomatis kosong. Ia mulai menyusun langkah untuk maju lagi. Diam-diam, ia menemui beberapa tokoh desa menjanjikan bantuan dan program baru jika kelak terpilih. "Desa butuh pemimpin baru, kita nggak boleh lama-lama kosong," katanya dengan nada meyakinkan. Beberapa orang langsung setuju, menganggap Suratman sosok yang tepat menggantikan. Malam harinya, jenazah Atmojo dimakamkan. Warga cukup banyak yang datang, tapi suasananya tidak seperti pemakaman biasanya. Ada yang menangis sungguhan, tapi lebih banyak yang datang hanya sekadar formalitas. Setelah tanah ditimbun, sebagian langsung pulang tanpa menoleh lagi. Sepulang dari pemakaman, Bu Lastri terduduk lemas di kamar. Ia masih tidak percaya suaminya sudah tiada. Di luar kamar, beberapa tetangga masih bergosip. "Kasihan, jadi janda gara-gara ulah suaminya sendiri." "Ah, siapa yang tahu? Bisa jadi istrinya juga nggak tahan, makanya ditinggal." Suara-suara itu terdengar jelas oleh Ratih. Gadis itu menangis lagi, merasa keluarganya benar-benar dipermalukan habis-habisan. Rini pun tidak kalah menderita. Setelah pemakaman, ia kembali ke rumah dengan perasaan hancur. Hampir semua warga menuduh dirinya. Malam itu rumahnya dilempari batu oleh orang tak dikenal. Ia ketakutan, menutup pintu rapat-rapat. Dalam hati ia bertanya, "Sampai kapan aku harus menanggung semua ini?" Sementara Suratman semakin bersemangat. Ia mengumpulkan orang-orang yang dulu mendukungnya. "Kita harus rebut momen ini. Warga sudah kehilangan kepercayaan sama keluarga Atmojo. Kalau aku jadi kades, desa ini akan kembali terhormat," ujarnya dengan nada meyakinkan. Beberapa orang langsung setuju, menganggap Suratman sosok yang tepat menggantikan. Di tengah suasana itu, muncul juga bisikan-bisikan aneh. Beberapa warga yang ikut ke pemakaman mengaku melihat sesuatu yang tidak wajar. Ada yang bilang melihat bayangan Atmojo berdiri di ujung pemakaman setelah jenazah diturunkan.
Ada pula yang merasa mendengar suara laki-laki batuk-batuk padahal tidak ada orang. Tapi cerita-cerita itu hanya dianggap angin lalu. Hari-hari setelah kematian Atmojo, desa Lebaksari tetap berjalan, tapi suasananya berubah. Warga seolah terbagi dua. Ada yang benar-benar berduka, ada yang merasa lega. Namun yang jelas, nama baik Atmojo sudah terlanjur hancur di mata banyak orang. Bulastri memilih menutup diri. Ia jarang keluar rumah, hanya sesekali ditemani Ratih untuk belanja kebutuhan. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan ia jarang bicara. Orang-orang yang dulu sering berkumpul dengannya kini menjauh. Ia benar-benar merasa sendirian. Rini semakin dijauhi. Bahkan ada warga yang terang-terangan mengusirnya. "Kalau kau masih tinggal di desa ini, nggak akan ada ketenangan," bentak seorang tetangga. Rini hanya menunduk, menahan air mata. Ia tidak punya keberanian untuk melawan. Sementara Suratman semakin aktif mendekati warga. Ia menawarkan program pembangunan, membagi sembako, dan mengaku akan membawa perubahan. Semakin hari, dukungan padanya makin kuat. Banyak yang percaya hanya dia yang bisa memperbaiki nama desa setelah aib kematian Atmojo. Malam demi malam, Bulastri masih sering duduk di teras menatap kosong. Ratih kadang mencoba menemaninya, tapi ibunya jarang merespons. Di hatinya, Bulastri terus dihantui penyesalan. Ia merasa salah karena sempat meragukan suaminya. Kini semua terlambat. Namun di balik semua itu, mulai muncul rasa takut yang belum disadari warga. Beberapa orang mengaku mendengar suara ketukan di pintu rumah saat tengah malam. Ketika dibuka, tidak ada siapa-siapa. Ada juga yang bermimpi didatangi Atmojo dengan wajah pucat, hanya menatap tanpa bicara. Cerita-cerita ini belum banyak dipercaya, tapi perlahan akan menjadi bagian dari teror yang lebih besar. Untuk saat itu, desa Lebaksari hanya melihat kematian Atmojo sebagai akhir dari sebuah masalah. Mereka tidak tahu bahwa semua baru saja dimulai. Sejak kepergian Atmojo, desa Lebaksari tak pernah lagi sama. Awalnya warga mengira semua akan kembali tenang setelah orang yang dianggap membawa aib itu meninggal. Namun ternyata, justru sejak malam pemakamannya, suasana desa berubah jadi mencekam. Malam itu, beberapa warga yang pulang dari tahlilan di rumah Atmojo mengaku mendengar suara gamelan samar dari arah balai desa. Padahal tidak ada hajatan atau latihan karawitan. Suara kendang, gong, dan gender seolah dimainkan pelan, lalu berhenti mendadak saat warga mencoba mencari sumbernya. Beberapa orang langsung merinding, tapi mereka tak berani banyak bicara, hanya saling pandang dengan wajah ketakutan. Beberapa hari kemudian, mulai terdengar cerita lain. Sulastri, seorang ibu penjual sayur, bercerita bahwa saat tengah malam ia mendengar suara ketukan pintu rumahnya 3 kali. Ketika dibuka, tak ada siapapun. Ia mencoba tidur lagi, tapi suara itu kembali terdengar lebih keras. Sampai pagi hari, ia ketakutan dan tak bisa memejamkan mata. Besoknya, kabar itu cepat menyebar dan warga mulai mengaitkan dengan arwah Atmojo yang gentayangan. Semakin lama, gangguan itu makin jelas. Beberapa warga yang dulu paling lantang menyebarkan fitnah, kini mengalami kejadian aneh. Pak Darmin, orang yang dulu sering menjadi provokator, tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab. Ia mengigau setiap malam, menyebut-nyebut nama Atmojo dengan suara panik. "Ampuni aku, Mojo. Aku salah." Begitu katanya dalam igauan. Istrinya panik dan meminta bantuan dukun kampung, tapi tak ada perubahan. Badannya semakin kurus, matanya kosong, seperti orang ketakutan melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Sementara itu, beberapa pemuda yang dulu sering mengolok-olok Atmojo mengaku melihat bayangan menyerupai dirinya di balai desa.
Sosok itu duduk di kursi kepala desa, menatap tajam dengan wajah pucat dan mata merah. Begitu mereka coba mendekat, sosok itu menghilang, hanya menyisakan bau tanah basah yang menusuk hidung. Setelah kejadian itu, para pemuda tak berani nongkrong larut malam. Rini, janda muda yang jadi bahan fitnah, juga tak luput dari teror. Hampir setiap malam ia didatangi sosok mirip Atmojo. Sosok itu berdiri di depan rumahnya, menatap tanpa berkata-kata. Kadang muncul di dekat jendela, kadang di belakang pintu. Tatapannya penuh amarah, seakan menyalahkannya. Rini ketakutan, tidur pun tak tenang. Ia mencoba bercerita ke tetangga, tapi kebanyakan hanya menuduhnya berlebihan. Itu cuma perasaanmu sendiri, Lin. Kamu kan memang penyebab semua ini. Begitu ucapan mereka. Kata-kata itu membuatnya makin terpuruk. Di sisi lain, Bu Lastri juga diganggu, meski cara gangguannya berbeda. Hampir setiap malam ia mendengar suara lirih memanggil namanya. Lastri. Suara itu lembut, tapi membuat bulu kuduknya berdiri. Kadang suara itu disertai tangisan pelan seperti orang menahan sakit. Lastri yakin itu suara suaminya. Beberapa kali ia mencoba menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu tetap terdengar jelas. Ia menangis sendirian, bingung harus berbuat apa. Warga desa semakin resah. Setiap malam ada saja kejadian aneh. Suara langkah kaki di jalan kosong, bayangan hitam melintas cepat, hingga suara gamelan yang muncul tiba-tiba. Orang-orang mulai percaya bahwa arwah Atmojo tidak tenang karena meninggal dalam keadaan terhina. Namun, ada juga sebagian warga yang menganggap ini hanya kebetulan. Mereka bilang orang-orang takutan sendiri karena merasa bersalah. Tapi penjelasan itu sulit diterima ketika satu demi satu orang yang dulu menjelekkan Atmojo jatuh sakit atau mengalami kejadian aneh. Lawan politik Atmojo yang selama ini merasa di atas angin mulai ikut gelisah. Namanya Surya. Orang yang ambisius ingin jadi kepala desa berikutnya. Ia mendengar kabar bahwa beberapa orang pendukungnya juga diteror. Ada yang mimpi buruk setiap malam, ada pula yang melihat bayangan Atmojo di ladang saat tengah malam. Surya berusaha menenangkan mereka, bilang itu hanya halusinasi. Tapi jauh di dalam hatinya, ia pun mulai merasa takut. Suatu malam, Surya sendiri mengalami kejadian yang membuatnya tak bisa tidur. Saat sedang memeriksa dokumen di rumahnya, lampu tiba-tiba padam. Ia menyalakan lampu minyak, lalu terdengar suara kursi bergeser di ruang tamu. Ketika ia menoleh, ia melihat sosok Atmojo duduk di kursi, menatapnya dengan tanpa ekspresi. Ia terlonjak, peluh dingin membasahi tubuhnya. Ia berusaha membaca doa, tapi lidahnya keluh. Sosok itu perlahan bangkit, berjalan mendekat, lalu hilang tepat di depan wajahnya. Sejak malam itu, Surya tak berani tinggal sendirian. Semakin hari, desa makin kacau. Warga tidak lagi berani keluar malam. Jalanan sepi, rumah-rumah terkunci rapat. Anak-anak dilarang main setelah maghrib. Para tetua desa mulai mengadakan selamatan, berharap arwah Atmojo bisa tenang. Tapi setelah selamatan, gangguan tetap ada. Bahkan, malam setelah acara itu, suara tangisan justru terdengar dari arah makam Atmojo, membuat warga yang lewat lari berbirit-birit. Rini semakin tersudut. Selain dihantui, ia juga dijauhi warga. Ia merasa hidupnya hancur. Beberapa kali ia ingin pergi dari desa, tapi tidak tahu harus kemana. Ia juga takut meninggalkan rumah sendirian malam hari karena sering mendengar langkah kaki mengikuti di belakang. Sementara itu, Bu Lastri mulai merasa terjebak. Ia sendiri masih menyimpan luka batin karena gosip yang menghancurkan suaminya. Tapi teror yang ia alami membuatnya sadar. Mungkin Atmojo ingin sesuatu darinya. Mungkin arwah suaminya menuntut keadilan. Desa Lebak Sari pun kini hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Tidak ada lagi yang berani membicarakan Atmojo dengan suara keras.
Nama itu kini disebut dengan berbisik, seolah jika diucapkan lantang akan mengundang sosoknya datang. Namun satu hal yang jelas, arwah Atmojo belum tenang. Dan selama kebenaran belum terungkap, gangguan itu sepertinya tidak akan berhenti. Suasana desa Lebak Sari semakin mencekam sejak kematian Atmojo. Orang-orang sudah tidak lagi berani keluar rumah setelah maghrib. Banyak cerita aneh yang beredar. Ada yang bilang melihat bayangan putih melayang di pinggir sawah. Ada pula yang mendengar suara teriakan laki-laki di tengah malam. Beberapa warga bahkan mendadak sakit keras tanpa sebab jelas. Yang paling aneh, mereka yang dulu paling keras menyebarkan gosip tentang Atmojo, satu persatu mengalami kejadian mengerikan. Ada yang jatuh sakit, ada yang tiba-tiba meninggal dengan cara tidak wajar. Selamat, orang yang sering menyebarkan kabar buruk tentang Atmojo i warung kopi, ditemukan tewas di sungai. Kepalanya terbentur batu, tapi tidak ada yang tahu bagaimana ia bisa sampai ke sana. Beberapa warga bilang, malam sebelumnya mereka mendengar suara laki-laki berteriak memanggil nama Selamat dari arah balai desa. Jangan-jangan arwah Pak Kades masih gentayangan, bisik seorang warga di pemakaman Selamat. Ucapan itu membuat bulu kuduk semua orang merinding. Tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, Gilang, anak buah lawan politik Atmojo, mengalami hal aneh. Setiap malam ia mengigau ketakutan, menyebut nama Atmojo berulang-ulang. Sampai akhirnya ia meninggal dengan wajah membiru, seperti dicekik sesuatu yang tak terlihat. Warga semakin yakin bahwa ini semua ada hubungannya dengan kematian Atmojo yang tidak wajar. Banyak orang mulai menyesal telah percaya pada gosip yang tersebar. Tapi penyesalan itu datang terlambat karena kejadian aneh terus berlanjut. Di tengah situasi mencekam itu, Rini akhirnya memberanikan diri bicara. Selama ini ia diam, takut pada cemoohan warga. Namun setelah kejadian